Barang yang seperti kue sebenarnya adalah karet. Kamu bahkan tidak bisa menggigitnya dengan gigi saja. Harus menggunakan pisau besar. Agar dapat memisahkan mereka. Saat memotongnya, harus dipotong lagi. Barulah bisa dipotong sepenuhnya. Pria itu mengambil 2 potong, harus ditimbang dan disesuaikan. Tambahkan beberapa sendok bubuk karbon aktif. Apakah menurutmu nama ini agak aneh? Kalau itu bukan karbon, mengapa dipanggil karbon hitam? Ambil lagi 1 keranjang karbon hitam asli. Timbunan bahan ini digunakan untuk membuat ban sepeda motor. Langsung masukkan bahan ke dalam mesin pencampur. Di dalamnya, akan dilakukan pencampuran dan pemadatan yang cukup. Keluarannya adalah sekelompok bahan berwarna hitam. Apakah ini yang disebut sebagai salep hitam jadi legendaris? Kemudian bahan hitam itu dimasukkan ke mesin pengaduk. Di bawah pengaruh drum, bahan hitam dicampur secara merata. Terlihat sangat mengurangi stres, tangan ahli sangat terampil. Terutama ketika ia memotong, bisa langsung membelah karet. Sungguh memiliki keahlian yang mendalam. Tunggu hingga proses pemurnian hampir selesai. Ahli langsung membuang sisi yang dipotong. Karet kemudian digiling melalui roll di atas. Kembali ke mesin di bawah. Setelah diproses selama 91 menit, ahli memotongnya menjadi potongan besar dan menaruhnya di rak. Namun belum selesai di sini. Harus dimurnikan sekali lagi. Harus ditambahkan kantong bubuk kuning ini. Mari tebak, apa isi dari kantong bubuk ini? Sambil dimurnikan, tambahkan bubuk tersebut. Langsung ditabur di tengah gulungan. Namun posisi ini agak berbahaya. Harus berhati-hati dalam pengoperasian. Membiarkan mesin terus bergulir tanpa henti tidak berguna. Harus memotong bahan mentah terlebih dahulu. Kemudian memasukkan dan menggilingnya dalam mesin. Barulah proses penggilingan menjadi merata. Bahan yang sudah siap, digulung. Kemudian diangkut ke mesin berikutnya. Di sini masih dalam proses penggilingan. Tetapi di tengah terdapat 2 pisau pemotong bergulir. Dipotong menjadi pita karet selebar sekitar 5 cm. Pemotongan di tengah untuk memastikan ketebalan. Sisi-sisi tidak begitu rata. Bahan berlebih di pinggiran juga harus diambil. Lanjutkan proses penggilingan. Pita karet melewati conveyor. Harus melewati air dingin terlebih dahulu, untuk menurunkan suhu. Karena saat proses pencampuran, karet akan menghasilkan panas akibat gesekan mekanis. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penuaan dini pada karet. Pita karet yang sudah jadi dilipat oleh pekerja. Disusun rapi di rak. Kemudian mereka kembali dimasukkan ke mesin lagi. Dikumpulkan ke dalam 4 strip per grup. Mesin ini terlihat mirip dengan mesin injeksi plastik. Setelah melalui proses ekstrusi mesin, keluar sebagai pita karet dengan tinggi tengah lebih tinggi dari pinggirannya. Perlu diukur dengan penggaris, apakah sudah mencapai standar. Saat melewati conveyor, di atas mesin, mereka akan dilapisi cat merah dan biru. Tidak tahu apa fungsi dari pelapisan ini. Pita karet melewati berbagai tahap di conveyor. Menemui mesin pemotong. Pisau potong berputar cepat dan sangat tajam. Ahli selalu mempunyai serangan mematikan. Tidak pernah menggunakan serangan kedua. Beginilah. Pita karet dipotong menjadi panjang yang diinginkan. Pemilik toko menata pita-pita tersebut secara rapi. Tak lama setelah itu, pita-pita itu dilapisi penuh dengan lem oleh pemilik toko. Diletakkan di rak untuk proses selanjutnya. Di samping, pemilik toko mengambil lapisan dalam. Mesin digulung, setelah mendapatkan panjang yang diinginkan. Dilakukan pengurasan menyambung, dan disatukan bersama. Di sini akan ada 3 lapisan karet yang berbeda. Selanjutnya, diberi cincin besi pada kedua sisinya. Setelah dipasang, dilapisi dengan lapisan khusus lem. Mengambil pita karet yang baru saja dibuat. Beri lapisan perekat pada bahan di mesin lagi. Setelah menemukan posisi yang tepat, tempelkan strip perekat dengan cepat. Teknik tangannya penting saat mesin berputar. Sementara strip perekat di tangan harus selalu disusun kembali saat mesin berputar. Ketika mendekati sambungan, rekatkan sambungan terlebih dahulu. Tekan dengan kuat. Kemudian gulung terus-menerus dengan bantuan alat. Ini akan membuat perekat menempel dengan sempurna. Kemudian mereka akan dipukul tanpa ampun oleh mesin ini. Setelah 1 putaran selesai, ada banyak titik leleh di permukaan. Masukkan ke dalam mesin, buka katup udara. Mesin perlahan terbuka. Strip perekat bulat menjadi bentuk ban. Masukkan lapisan dalam pada ban setengah jadi ini. Lalu masukkan ke mesin di sebelah.
Hidupkan sakelar, cetakan tertutup dari bawah ke atas satu persatu. 3. Setelah beberapa waktu perlakuan pemanasan vulkanisasi, setelah membuka cetakan, kita bisa melihat pola ban telah terbentuk. Saat ini ban masih agak panas. Harus pakai sarung tangan untuk perlindungan. Tancapkan pemuka ban ke ban. Ban dipisahkan dari cetakannya. Lihatlah ban baru yang baru saja diproduksi ini. Masih panas-panas. Bagaimana menurutmu kualitas ban ini, Batu? Jangan lupa suka dan ikuti. Sampai jumpa di episode berikutnya.